Siapa sih yang gak tertarik sama figur ikonik seperti Borussia Dortmund? Di balik jersey kuning hitam tersebut, ada kisah yang bikin kita bertanya-tanya, kenapa sih para supporter ini begitu setia? Apakah hanya karena kejayaan di lapangan, atau ada hal lain yang bikin mereka tidak pernah berpaling? Dan, apa sebenarnya yang mengikat emosi mereka dengan klub ini? Ini bukan sekadar olahraga, ini tentang sebuah komunitas yang ciptakan ikatan kuat. Saat kita berbicara tentang supporter, kita seringkali menciptakan stereotip. Bayangkan seorang ayah yang mengajak anaknya ke stadion, seolah itu adalah tradisi yang tak tergantikan. Atau seorang mahasiswa yang rela datang jauh-jauh hanya untuk menyaksikan timnya berjuang. Namun, apa yang terjadi ketika badai datang dan semua itu terancam hilang? Mari kita selami lebih dalam ke chapter pertama yang akan mengungkap sejarah supporter Borussia Dortmund. Chapter 1, Asal-usul kekuatan supporter. Bicara soal sejarah supporter Borussia Dortmund, kita mesti memulai dengan masa-masa awal. Didirikan pada 1909, Dortmund bukan hanya tim sepak bola, tapi sebuah gerakan. Supporter yang dikenal dengan nama Die Gelbe Wand, atau dinding kuning, menciptakan atmosfer yang tidak tertandingi di stadion. Mereka bukan hanya datang untuk melihat pertandingan, mereka datang dengan semangat. Suatu ketika, saat tim terpuruk, mereka tidak meninggalkan klub, sebaliknya, mereka menguatkan satu sama lain. Tragisnya, ada kehilangan yang besar selama perang dan perubahan zaman. Namun semangat kolektif ini justru terus membara. Kita mungkin sering baper melihat kerumunan dengan teriakan riuh dan nyanyian penuh semangat. Tetapi, di balik sorakan itu ada kisah haru dan pengorbanan. Apakah kamu bisa membayangkan menyaksikan tim kesayangan terjun bebas, namun tetap percaya akan bakalan bangkit? Beberapa orang mungkin menganggap itu konyol, tapi di dunia ini, di mana segalanya terasa hampa, komitmen seperti ini adalah jiwa kehidupan yang perlu kita hargai. Chapter 2, Kekompakan supporter di tengah masalah. Kita semua tahu, tidak ada perjalanan yang mulus. Borussia Dortmund telah mengalami pasang surut yang drastis, dari menyusuri jalan menuju juara, hingga terjerembab ke dasar klasemen. Namun, di saat itulah supporter menunjukkan kekompakan yang luar biasa. Alih-alih berdebat soal siapa yang salah dan siapa yang benar, mereka justru bersatu untuk membantu tim mereka bangkit. Momen-momen tersebut adalah lembaran cerita yang harus kita akui. Di setiap hujatan, ada harapan baru yang muncul. Daripada berlarut-larut dalam keluhan, supporter lebih memilih untuk menciptakan suasana positif. Mereka mendemonstrasikan dukungan lewat spanduk yang penuh makna, lagu-lagu yang menggugah semangat, dan gerakan massa yang membawa rasa bangga. Apakah ini membodohi diri sendiri, atau justru menjadi penyemangat yang mampu memompa adrenalin tim? Kita mungkin tidak selalu paham, tetapi saat melihat semua itu terjadi, rasanya ada yang berbeda. Sepak bola bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi tentang bagaimana kita saling mendukung saat di titik terendah. Chapter 3, Menjadi supporter dalam komunitas. Suporternya Borussia Dortmund bukan sekadar datang ke stadion. Mereka adalah bagian dari komunitas yang saling peduli. Coba bayangkan, sekelompok orang yang tidak saling kenal, tiba-tiba bisa merasakan ikatan emosional yang kuat. Itulah yang terjadi setiap kali ada pertandingan. Bahkan bagi supporter di luar Dortmund, mereka menemukan keluarga baru dimanapun berada. Semua ini adalah hasil dari cinta yang syarat makna terhadap klub. Hal ini bisa kita lihat dari aktivitas sosial yang mereka lakukan, seperti mengadakan acara amal dan kegiatan untuk sesama. Dan, dalam perkembangan zaman, pengkombinasian teknologi dan nilai-nilai tradisional menjadi landasan yang tak tergoyahkan. Tidakkah kita semua terjebak dalam rutinitas yang sunyi? Mungkin, kehadiran komunitas seperti ini adalah pengingat pentingnya interaksi,
saling dukung, dan berbagi kebahagiaan. Di tengah dunia yang dingin, ini adalah jantung kehidupan yang dihadirkan oleh Borussia Dortmund dan suporternya. Chapter 4, Tradisi dan Cerita dari Stadion. Setiap stadion punya cerita, tetapi Signal Iduna Park, kandang Borussia Dortmund, memiliki cerita yang sudah terukir. Para suporter menjadikannya sebagai arena sihir. Setiap sudut stadion tidak hanya memiliki kursi, tetapi juga kenangan. Momen bersejarah di mana Dortmund membalikan keadaan dalam pertandingan krusial dihadiri ribuan suporter adalah saksi bisu dari ketegangan yang harus mereka lalui. Bagaimana rasanya berteriak keras di tengah mimpi buruk, tetapi tahu ada ribuan pendukung lain di sana? Kamu tidak hanya menyaksikan pertandingan, kamu turut ambil bagian dalam sejarah. Tradisi tidak hanya soal ritual sebelum, selama, dan sesudah pertandingan. Ada nilai-nilai yang dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap lagu yang dinyanyikan, setiap tawa dan semburan emosi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas klub. Di saat modernisasi melanda, mampu menyimpan warisan ini adalah tantangan. Namun, tanpa tradisi, apa jadinya identitas kita? Tanpa ingatan akan apa yang kita lalui, perjalanan hidup ini akan terasa hilang arah. Chapter 5, Dar Selipan dan Kenangan yang akan datang. Jika kita berbicara tentang masa depan Borussia Dortmund, kita harus kembali ke akar. Apa yang membedakan mereka dari klub lain? Tentu saja, adalah suporter yang setia dan komunitas yang terbentuk di sekitar mereka. Dalam setiap permainan, muncul harapan dan mimpi baru yang siap untuk dikejar. Kini, kita tidak hanya memperhatikan sekedar permainan. Kita mengamati perkembangan tradisi, kekuatan komunitas dan bagaimana semua ini membentuk masa depan yang lebih baik untuk seluruh anggota. Kira-kira apa yang bisa kita usahakan untuk menjaga nilai-nilai ini? Kita mungkin berspekulasi, tetapi satu hal pasti, ikatan ini perlu berlanjut. Di saat berbagai isu sosial menghantui sepak bola, disinilah peran suporter sangat penting. Apakah kamu merasa siap memberi dukungan semangat? Jika tidak, mungkin sudah saatnya kita refleksi sejenak. Jangan lupa untuk subscribe Memoria untuk kisah-kisah menyentuh lainnya. Karena setiap hal punya asal.